di lapangan rumput JIS, bahkan JIS itu juga menggunakan jenis rumput Joycia japonica yang termasuk jenis rumput yang direkomendasikan oleh FIFA untuk kawasan yang termasuk daerah tropis ya. Jadi untuk kawasan tropis itu FIFA merekomendasikan ada rumput Bermuda, ada rumput paspalum, ada Joycia matrela, Joycia japonica, dan satu lagi jenis rumput namanya kikuyu. Nah itu satu diantaranya dipakai di JIS, yaitu jenis rumput Joycia japonica. Jadi sebagai stadion, standar yang dipilih rumputnya oleh JIS itu sudah tepat, sudah nggak ada masalah. Nah persoalannya kan kemudian begini, tidak semua stadion yang rumputnya sudah memenuhi standar kemudian jadi layak. Karena untuk disebut layak harus dilakukan pengujian. Pengujian itu misalnya ketebalan rumputnya harus antara 2 sampai 2,5 cm. Gelindingan bolanya dari bola berhenti sampai mengalir terakhir itu harus 6 meter. Pantulan bolanya sejak bola dipantulkan dari tanah balik lagi ke atas itu harus antara 50 sampai 100, idealnya 65 sampai 80. Nah, itu yang diukur saat-saat terakhir untuk mengatakan ini layak nggak layak. Kalau standarnya JIS itu ya sudah standar. Karena dia memilih jenis rumput yang tepat, Joycia japonica sesuai rekomendasi FIFA. Dia juga ditanam dengan konsep hibrid, salah satu teknik penanaman yang juga diakui oleh FIFA, dan ukurannya standar FIFA. Jadi kalau ditanya standar nggak standar, standar. Tapi kalau layak nggak layak, ya harus diuji. Nah ini bedanya antara standar dan layak. Nah yang layak inilah yang perlu dilihat lagi pada saat-saat terakhir sebelum dipakai, layak nggak dengan cara diukur. Nah ini yang kadang-kadang jadi persoalan karena kita mencampur adukan istilah layak dan standar. Kalau ditanya apakah JIS standar, standar. Layak enggaknya ya harus diuji, dites. Nah satu hal yang pasti, lapangan rumput JIS ini kan juga sudah cukup lama ditanamnya ya. Mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu. Dan relatif jarang digunakan sehingga mungkin maintenance-nya juga tidak sebaik stadion yang rutin dipakai. Kalau kemudian terjadi penurunan kualitas, itu normal. Jadi kalau sekarang dicek, mungkin memang ada penurunan kualitas JIS dibanding tahun 2022 ketika dipakai untuk pertandingan Atletico Madrid melawan Barcelona U18. Saat itu kualitasnya sangat bagus, dipuji oleh tim Atletico Madrid. Sekarang mungkin menurun, mungkin saja sudah 1 tahun lebih. Dan rumput itu semua ada umurnya. Jadi kalau diganti sesudah 1 tahun itu sangat normal. Kalau di Inggris, Liga Inggris, semua klub ganti rumput menjelang kompetisi musim baru. Kalau di Indonesia mungkin tidak setiap tahun ganti rumput ya, tapi bahwa kalau mau diganti rumputnya untuk Piala Dunia U17, ya nggak apa-apa, lebih baik, karena kita akan mendapatkan kualitas lapangan yang lebih baik. Ingat, rumput itu ada umurnya, jadi kalau diganti itu bukan karena nggak standar, boleh jadi kualitasnya sudah menurun. Jadi bukan karena tidak sesuai standar FIFA, begitu Bungkus? Dan pertanyaannya baik lagi tadi, yang dimaksud standar FIFA itu apa? Baca guideline-nya FIFA. FIFA itu menetapkan guideline itu untuk soal rumput ini. Mereka mendeskripsikan apa saja yang harus diukur, harus disiapkan untuk menyiapkan rumput stadion. Dan itu banyak sekali itemnya. Itu namanya FIFA Natural Turf Guideline yang diterbitkan Januari 2023. Baca di situ. Dan apa yang ada di JIS itu sebetulnya nggak bertentangan dengan guideline itu. Biaya penggantiannya mencapai 6 miliar rupiah, Bungkus. Apakah memerlukan biaya sebesar itu? Kalau soal biaya itu kan istilahnya ada harga ada rupa. Gelora Bung Karno waktu mau dipakai buat Asian Games juga kan direnovasi rumputnya biayanya hampir 10 miliar. Lalu Gelora Bung Tomo tahun 2022 April kalau nggak salah itu di Surabaya pernah direnovasi dengan biaya sekitar 1,5–2 miliar, tapi harus dirombak ulang karena ternyata menurut FIFA masih belum cukup bagus. Jadi soal harga ini relatif. Yang jelas untuk Piala Dunia U17, kalau kita mendapatkan kualitas rumput yang bagus, memang tidak murah. Oke, terkait dengan akses keluar masuk, Anda pernah mengunjungi langsung JIS, apa iya cuma satu pintu yang dibangun, Bungkus? Nah, ini juga terjadi kesalahkaprahan pemaknaan ya. Yang masalah itu bukan pintu. Pintu JIS itu banyak. Jadi JIS itu kan ada 3 tir ya, 3 lantai. Masing-masing tir itu kan pasti pintunya ada banyak, ada 30-an. Jadi kalau 3 tir artinya 30 kali 3 lantai itu pasti lebih dari 100 pintu. Bukan pintu masalahnya, tapi akses. Kita gunakan ukuran katakanlah Senayan ya. Kalau di Senayan itu kita sebutnya di sana plaza, ada plaza barat, ada plaza timur. Nah itu yang dimaksud itu, plazanya itu yang masih kurang. Karena pintu JIS itu sudah banyak, lebih dari 100. Cuma ketika orang keluar dari stadion,
Orang untuk keluar dari area stadion, untuk mencapai tempat parkir, untuk mencari angkutan umum, untuk mencari taksi, semua mengalir ke area Plaza Barat gitu loh, atau disebutnya Ram Barat. Nah, idealnya sebuah stadion itu punya Ram Barat, Ram Timur, Ram Utara, Ram Selatan. Menteri PUPR bahkan bilang mau bikin 6 pintu akses keluar, ya itu lebih bagus. Sekarang ambil contoh yang paling sederhana. Kita bandingkan Stadion JIS ini kan agak mirip situasinya dengan Stadion National Stadium Singapura ya, di Singapura. Itu National Stadium Singapura itu juga sama situasinya. Ke salah satu sisi dia akan bertemu dengan danau. Ke sisi yang lain dia akan bertemu dengan ke jalan raya. Sisi yang lain juga jalan raya. Jadi kalau kita nyebrang kita akan ketemu MRT Kalang Station. Kalau kita nyebrang ke sisi lain, kita akan bertemu dengan Mountbatten Station. Kalau kita nyebrang ke sisi yang lain, kita bertemu dengan Nicole Highway. Tapi kalau kita menuju ke arah yang dekat danau, kita akan bertemu dengan mall yang namanya Kalang Wave. Nah, JIS itu desainnya seperti itu. Di suatu saat nanti, di sekitar... Jadi menurut Anda, yang paling masuk akal atau realistis untuk dibuat dalam 3 bulan ini, apa Bungkus? Bukan masalah realistis, yang harus segera dibuat itu akses supaya orang tidak bertumpuk keluarnya hanya lewat Ram Barat. Minimal bisa dibangun Ram Selatan, minimal bisa dibangun Ram Timur. Ram Selatan itu kan nanti akan terakses dengan kawasan di sekitar Sunter ya, itu kan bisa dibuat akses. Ram Timur itu memang salah satu problemnya adalah dia nanti akan berhadapan dengan pemukiman padat penduduk, dan di sana mungkin agak sedikit problem dengan jalannya yang kecil. Ram Utara itu problemnya adalah di sana harus dibuat jembatan penyeberangan menuju ke Jalan Marta Dinata, Ancol. Jadi selain membuat jembatan penyeberangan, Pak UPR menurut saya harus buat stasiun yang menghubungkan JIS dengan akses KRL yang ada di situ. Itu jalan keretanya sudah ada, tinggal dibangun stasiunnya. Kerjasamalah dengan KAI di situ, supaya orang dari dalam stadion yang berniat mau pulang ke Kalideres, berniat mau pulang ke Grogol, pakai KRL aja dari situ, sehingga bisa langsung nanti menuju ke arah Kamal, menuju ke arah Grogol dan sebagainya. Apa betul sebegitu banyak yang mesti direnovasi di Stadion JIS, Bungkus? Stadionnya tidak perlu banyak renovasi. Pendukungnya harus banyak direnovasi. Akses itu kan banyak itemnya. Nah, karena 3 bulan ini mungkin tidak cukup untuk membangun stasiun kereta. 3 bulan ini mungkin tidak cukup untuk bikin jembatan penyeberangan, untuk bangun jalur LRT. Dulu kan salah satu konsep pembangunan Stadion JIS ini namanya dulu masih BMW International Stadium. Itu kan menjadi stadion modern yang terintegrasi dengan transportasi publik. Sekarang kan transportasi publiknya baru ada 1 bis yang ada di kawasan taman di depan Taman BMW dulu namanya ya. Nah itu kan baru ada di situ. LRT belum ada, KRL belum ada, MRT belum ada. Jadi sementara itu belum ada, maka prioritasnya di samping membuka akses di kawasan selatan, di kawasan timur, juga memperkuat jalur transportasi yang ada di Taman BMW itu. Nah, menurut saya itu sementara yang bisa dilakukan sambil mungkin menambah area parkir. Karena orang sementara mungkin masih banyak yang datang ke JIS bawa mobil sendiri, bawa motor, sediakanlah parkirnya. Saya dengar katanya di bekas fasilitas di Sunter itu ada salah satu fasilitas pengolahan sampah yang akan dibuat gedung parkir. Nah, itu saya pikir untuk sementara itu solusi yang baik, karena sementara membangun akses transportasi tidak mudah.